Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ananda SIKOM, peserta Latsar CPNS 2021 yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan BKD Kota Binjai. Kali ini saya akan memaparkan tugas agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, yaitu Mind Mapping Akuntabilitas dan Nasionalisme, dengan pengampu materi Bapak Insinyur Muhammad Syafril Harahap, MSI. Yang pertama, akuntabilitas. A. Konsep akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban individu, kelompok, institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Accountability is a relationship. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Accountability is a result-oriented. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Accountability requires reporting. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Accountability is meaningless without consequence. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Accountability improves performance. Fungsi akuntabilitas. Peran demokrasi atau menyediakan kontrol demokrasi, peran konstitusional, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran belajar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. B. Mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas publik terdiri atas akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas, perencanaan strategis atau Renstra, kontrak kinerja, LAKIP, atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar akuntabilitas, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Framework akuntabilitas. 5 langkah menentukan framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, implementasi dan monitoring. Yang keempat, membuat laporan lengkap. Yang kelima, evaluasi dan masukan perbaikan. C. Akuntabilitas dalam konteks terdiri atas transparansi dan akses informasi. Maximum Access Limited Exemption atau MAIL, permintaan tidak perlu disertai alasan, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, dan perlindungan pejabat yang beritikat baik. Yang kedua, fraud atau praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Yang kelima, penggunaan sumber daya milik negara yang terdiri atas keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, nasionalisme. A. Pengertian nasionalisme. Satu, pengertian secara politis, yaitu manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa. B. Pengertian dalam arti sempit atau chauvinisme, yaitu sikap perilaku meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain. C. Pengertian dalam arti luas, yaitu rasa cinta yang wajar terhadap bangsa, negara sekaligus menghormati bangsa lain. B. Hal-hal yang mendorong paham nasionalisme. Yang pertama, campur tangan bangsa lain, dalam hal ini penjajah. Yang kedua, keinginan dan tekad melepaskan diri dari kekuasaan absolut. Yang ketiga, ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, tinggal dalam suatu wilayah yang sama. C. Prinsip nasionalisme. Hasrat mencapai kesatuan, hasrat mencapai kemerdekaan, hasrat mencapai keaslian, dan hasrat mencapai kehormatan bangsa. D. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, formulasi. Yang ketiga, persepsi. Dan yang keempat, implementasi. E. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai pandangan hidup. F. Peran ASN dalam nasionalisme. ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, pemersatu bangsa, mengupayakan kondisi yang damai, dan menjaga keutuhan NKRI. Demikian deskripsi singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.